Hai, balik lagi di channel ini sama gue Dika. Jadi hari ini gue mau ngasih tahu 5 kelebihan kamera APS-C. Siapa tahu ini berguna kan buat kalian yang baru mau beli kamera atau masih bingung gitu mau beli kamera full frame atau kamera APS-C. Karena gue sekarang pakai kamera APS-C, jadi ini gue kasih tahu beberapa kelebihannya. Yang pertama pasti udah jelas ya, ukurannya. Jadi kalau kalian lihat tuh ukuran kamera-kamera APS-C dan juga lensa-lensa APS-C itu sangat-sangat minimalis, kecil. Itu gampang lah dipegang satu tangan juga bisa, kayak kamera gue ini yang Fujifilm X-E3. Nah contohnya aja kan kayak kamera full frame itu lensa yang bagus-bagusnya, yang bukaannya besar, dia tuh ukurannya biasanya gede-gede dan agak-agak panjang lah ya. Dan beratnya itu kadang juga melebihi kameranya. Dibanding kamera APS-C ini, dari bodinya aja udah kecil. Dan juga pilihan lensanya tuh kecil-kecil gitu loh, ukurannya yang bagus-bagusnya pun nggak sampai segede lensa-lensa full frame. Punya tas kecil aja itu udah cukup banget. Kayak gue pakai tas brand lokal yang tas sling bagnya itu udah cukup buat ngebawa satu kamera dan bisa aja 2 atau 3 lensa lah. Jadi itu enaknya, lebih hemat tempat dan lebih ringkas dibawa kemana-mana. Oh iya, untuk alasan yang pertama ini gue lebih nunjukin ke mirrorless dengan sensor APS-C ya. Jadi kalau kamera DSLR yang APS-C kan dia lumayan gede bodinya. Nah kalau yang ini gue lebih nunjukin kelebihan mirrorless APS-C. Yang kedua itu file size-nya atau ukuran file foto dan video dari kamera APS-C biasanya lebih kecil. Jadi lebih hemat size buat storage kalian. Jadi ya nggak gampang penuh lah itu isi hard disk laptop atau mungkin HP kalian ya. Di kamera APS-C ini kan biasanya resolusinya juga paling 24 megapiksel, tapi mungkin sekarang baru keluar ya. Kayak Fujifilm X-H2 itu kan dia resolusinya sampai 40 megapiksel. Nah itu baru file size-nya udah mirip-mirip lah sama kamera full frame. Gue di sini ngomong berdasarkan kan pengalaman gue pakai kamera APS-C dan juga gue ngeliat kebanyakan kamera APS-C ya resolusinya masih adalah di 20-an megapiksel. Jadi file size-nya dia nggak terlalu gede. Itu sih enaknya. Buat file video juga nggak terlalu gede, file foto juga nggak terlalu gede. File raw fotonya pun dia pasti di bawah 50 mega. Seingat gue sih di bawah 50 MB-an ya. Jadi masih hemat space dan juga di SD card kalian bisa dapat foto lebih banyak. Dan dikarenakan sensor APS-C itu lebih kecil, jadi processingnya juga lebih cepat. Kalau kalian shoot burst juga lebih cepat kebaca datanya dan lebih hemat. Nah ngomong-ngomong tentang sensor, kan kalian pasti udah tahu ya. Ini sensor APS-C itu 1,5 kali lebih kecil kayaknya. Kalau full frame kan, nah ini gua kasih aja grafiknya. Nih, kalau kalian tuh full frame tuh segede gitu, terus APS-C tuh 1,5 lebih kecil. Jadi jarak pandangnya tuh kelihatan lebih ngezoom. Dan ini bagus buat kalian yang suka foto atau video yang lebih ngezoom. Jadi contohnya aja kayak misalnya, ini kan gue pakai Fujifilm yang taruhlah di 35 mm. Nah, 35 mm di APS-C itu setara kayak kalian pasang lensa 50 mm di kamera full frame. Jadi lebih ngezoom sedikit tapi looknya tuh lebih enak. Menurut gue cocok lah buat kalian yang suka foto-foto tele ataupun foto-foto portrait gitu. Alasan yang keempat, ini pilihan lensanya sekarang udah banyak banget. Mau dari lensa native atau lensa asli dari brandnya. Ini kayak misalnya di Fujifilm, lensa Fujifilm. Mau lensa third party kayak lensa Sigma, Tamron, apalagi ya? Kayaknya ada Tokina. Oh ya, Viltrox juga itu brand-brand third party yang menyediakan lensa untuk beberapa lini kamera. Biasanya buat Canon, Sony, Fujifilm, buat Lumix, atau Micro Four Thirds lainnya. Nah itu sekarang udah banyak banget variasinya. Banyak juga pilihan focal length-nya. Kalian tinggal cari aja menyesuaikan ya. Sekarang kamera APS-C udah oke lah buat kayak mau buat hobi ataupun buat kerjaan. Yang terakhir nih, ini yang paling penting nih, yaitu harga. Udah pasti banget nih dari body kamera. Walaupun sekarang ada juga ya kamera APS-C yang harganya udah melebihi full frame, tapi menurut gua kebanyakan masih di bawah full frame. Dan yang bagus-bagus aja sekarang di bawah 10 juta kamera APS-C itu ada lah. Mepet-mepet 9 juta tuh udah top banget kamera APS-C-nya. Dan untuk lensanya juga jauh lebih murah. Lensa bagus tuh biasanya kalau APS-C kan paling di 10, mungkin ada yang belasan ya, cuman agak-agak jarang. Ada yang 20-an, ada juga lensa APS-C yang mahal, tapi sedikit lah. Mungkin kayak lensa-lensa Sony yang terbaru sekarang lumayan ya harganya, ada belasan juta. Tapi kebanyakan yang bagus dari lensa native maupun lensa third party itu harganya udah 10 jutaan ke bawah.
kalian bisa cek-cek aja sih. Atau kalian kalau misalnya beli second juga bisa, itu hemat budget banget di lensa APS-C. Sekarang lensa third party apalagi harganya termasuk murah lah. Kemarin Sigma baru launching kan yang 3 lensa itu buat Fujifilm. Dan lensa-lensa itu tuh harganya masih masuk akal lah. Yuk, agak mahal, lumayan mahal, cuman nggak semahal kalau kalian beli kamera full frame. Jadi itu pertimbangan sedikit lah. Kalau kalian mau lebih banyak variasi lensanya, mending beli kamera APS-C aja. Itu pendapat gua. Nah, jadi gimana menurut kalian? Itu sih gua buat video ini sangat-sangat singkat ya, di sela-sela waktu luang gua yang ternyata banyak. Oke, gimana menurut kalian? Kalian boleh tulis opini kalian atau pendapat kalian di bawah nih. Komen-komen aja, apalagi kelebihan kamera APS-C ini dibanding kamera dengan sensor lain, kayak sensor lebih rendah ataupun lebih tinggi. Kalau menurut gua sih balik lagi ke selera ya, tapi gua seneng sih pakai kamera APS-C, jadi lebih hemat banyak lah dibanding kamera full frame. Gua tuh kayak nabung agak-agak susah soalnya lensanya agak-agak lumayan wadaw. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.